Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Menjadi orang benar itu. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Saya ada di ruang kerja. Sahabat-sahabat. Dan di sini saya lagi live di TikTok juga, sahabat-sahabat. Live di TikTok dan live di YouTube bersama sahabat saya yang paling tampan, berasal dari Bogor. Yang paling, pokoknya paling sengkuni lah sedunia. Siapa dia? Siapakah dia? Yaitu sang putra bangsa yang tenggelam. Oke, sahabat-sahabat. Oke, sahabat-sahabat, di sini saya akan seperti biasanya. Saya mau sholawat dulu. Ini saya nyambut di live TikTok, live YouTube. Saya lagi di YouTube juga. Sahabat-sahabat, jadi apa namanya? Adu mekanik dulu dong. Sambil adu mekanik ya. Ya udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khumsatun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Al-Quran. Karena apa? Sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya lagi live TikTok juga, sahabat-sahabat. Lagi live TikTok. Saya belum mandi ya. Saya belum mandi dan saya itu tadi tidur jam 7 saya tidur, terus bangun saya kurang lebih jam setengah 9 saya bangun. Terus saya tadi dibangunin sama istri, katanya mau persiapan ke Demak. Saya persiapan ke Demak, sahabat-sahabat. Dan tapi jangan warga-warga sekitar Demak, Meranggen jangan merapatlah ke rumah. Kalau ke rumah nanti saya usir nanti. Kalau pengen bertamu ke Padepokan saja. Kalau rumah Demak, rumah Meranggen itu hanya untuk istirahat orang tua saya. Kasihan orang tua saya nanti terganggu kalau ada tamu. Jadi kalau pengen bertamu ya ke Padepokan, jangan ke rumah orang tua. Terkadang itu ada tamu yang ngeyel, maksa, susah Gus, pengen ketemu sama Gus itu susah dan sebagainya, sering keluar kota dan sebagainya, alasan banyak amat lah alasannya. Nah, memang susah ketemu sama saya karena saya banyak kesibukan, apalagi corona sudah cerita atau drama corona itu sudah bersambung ya, the end. Nah, jadi saya banyak kesibukan kerja nyata. Dan di sini saya pengen cerita, sahabat-sahabat YouTube dan sahabat-sahabat TikTok, saya pengen cerita seputar tentang dunia musafir yang dulu tahun 2012 pernah saya laksanakan atas perintah dawuh itu titah dari guru. Bukan karena niat kerentek hati, bukan. Terus terang kalau niat kerentek hati saya nggak mau musafir juga, nggak mau. Tapi karena dawuh dari guru itu bagaikan raja bagi saya. Guru itu raja segala raja.
kecuali selain Rasulullah ya, selain Rasulullah, guru, ulama atau kiai yang memberikan satu huruf, dua huruf, ribuan huruf untuk saya belajar dan untuk bekal saya mengajar dan sebagainya. Apapun yang saya lakukan waktu itu tahun 2012 saya musyafir sahabat-sahabat itu karena perintah. Mungkin sahabat-sahabat YouTube sudah sering mendengarkan atau pernah mendengarkan kisah saya di mana saya musyafir tahun 2012 dulu saya kena sakit cikumunya. Sakit cikumunya itu semacam sakit demam berdarah, ya seperti gigitan nyamuk lah. Hampir mirip seperti sakit demam berdarah cikumunya. Selama 7 hari atau 1 minggu itu saya tidak bisa mandi ataupun tidak bisa sedikit bergerak karena setiap sendi-sendi saya itu sakit dan sama dokter nggak boleh kena air. Nah, saya sholat itu berbaring dan itu selama 7 hari berbaring sholat. Terus wudhunya pakai tayamum dan sebagainya. Di situ saya dirawat sama teman-teman pesantren tahun 2012. Singkat ceritanya, ketika itu pula jam 10 malam ada satu pesantren santri-santri asrama putra dan asrama putri itu dipanggil sama Romo Yai, dikumpulkan di aula di majelis sama Romo Yai sebentar. Nah, saya lanjut. Dipanggil sama Romo Yai, kecuali saya masih di kamar. Saya masih di kobong, di kamar. Kalau bahasa Banten, Jawa Barat kobong, tapi kalau bahasa Jawa Timur kamar ya, gotaan. Nah, gotaan kalau bahasa Jawa Timur itu gotaan, tapi kalau bahasanya orang Sunda atau orang Jawa Barat rata-rata kobong. Nah, kobong itu kalau bahasa Jawa Timuran kobong itu adalah kebakaran. Nah, ini bukan. Ini kobong itu adalah nama pondok ya. Atau bahasa Jawa Timur gotaan. Di situ saya sendirian, terus karena asrama putra dan asrama putri santri-santri itu sama pengurus itu semua dipanggil di aula sama Romo Yai, dikumpulkan. Saya nggak tahu apa yang dibahas, apa yang diperbincangkan. Setelah itu jam 2 malam, sampailah jam 2 malam saya dipanggil sendirian, saya dibopong oleh 3 orang. Di situ ada namanya Kang Abdul siapa? Lupa saya. Kang Abdul Jalil itu masih keponakannya Romo Yai. Terus Ustadz Burhanuddin. Terus Ustadz Ilyas. Saya dibopong 3 orang ini. Terus saya dipanggil sama Romo Yai di rumahnya di dalam. Saya disuruh, singkat ceritanya, ada beberapa cerita yang saya rahasiakan ya di sini. Tidak semuanya saya sepikan, tapi di sini saya sensor. Di situ saya diperintahkan untuk diantar ke jalan. Nah, saya diantarlah ke jalan raya. Terus saya diperintah sama Romo Yai ke Banyuwangi. Nah, sampailah di Banyuwangi, naik bus, saya diturunkan sama teman-teman, saya diturunkan di Banyuwangi. Posisi itu sampai di Banyuwangi kurang lebih ya agak-agak siang ya, dan di situ saya diturunkan, terus saya dibekali sama Romo Yai uang Rp60.000. Saya dibekali uang Rp60.000 karena saya tidak punya uang. Terus saya punya ATM saya, rekening saya diminta sama teman-teman akan diserahkan sama Romo Yai. Saya dikasih tas, ransel. Di situ isinya pakaian satu pasang, satu setel. Nah, tidak ada sempaknya, nggak ada. Karena saya dulu waktu nyantri itu jarang pakai sempak. Oke, dan di situ sahabat-sahabat, terus satu setel yang saya pakai, satu setel yang ada di ransel. Di dalam ransel itu ada 1 buah Al-Quran, terus 1 buah biji tasbih untuk wiridan,
Dan di situ ada uang 60.000 di dalam tas itu. Dah, saya sambil dikasih surat, di dalam tas itu ada surat, ada tulisan pantangan-pantangan yang harus saya terapkan, yang harus saya lakukan, yaitu sama Romo Yai tidak boleh ngobrol sama manusia lebih dari 15 menit. Ngobrol sama manusia lebih dari 15 menit nggak boleh. Kalau melanggar peraturan itu batal, harus memulai lagi dari Banyuwangi lagi. Terus syarat yang kedua, setiap kali nafas mengalir, 1 kali nafas membaca 1 kali istighfar. 1 kali nafas membaca 1 kali istighfar. Terus setiap melangkah kaki, 1 kali langkah kaki harus membaca 1 kali sholawat Nabi. Terus setiap melewati atau bertemu makam waliullah tidak harus makam wali songo, tidak harus, tapi makam waliullah, makam ulama, makam kiai, makam para mursyid itu harus mampir ziarah. Apa yang harus dibaca selain kalimat thayyibah? Di situ wajib sekali menghatamkan Al-Quran maksimal paling lama 3 hari 3 malam. Lebih dari 3 hari 3 malam kok belum hatam, harus mengulang lagi dari Banyuwangi lagi. Seperti itu. Nah, karena saya itu jadi orang punya sifat paling takut, bukan takut ya, ya bisa dikatakan takut. Paling takut sama guru. Paling takut, paling taat lah, atau gimana sih, paling hormat atau paling apa. Pokoknya saya itu kalau di depan guru, kiai atau orang alim itu saya itu seperti berhadapan sama macan gitu loh. Jadi saya itu tunduk, gimana? Pokoknya saya taat lah, tawaduk atau samina wa atokna sendiko dawuh. Nah, dan di situ saya diberikan syarat juga tidak boleh meminta-minta, nggak boleh kerja juga nggak boleh, minta juga nggak boleh. Nah, terus bagaimana caranya untuk bertahan hidup, makan dan minum? Saya makan ya ala kadarnya. Saya pernah 12 hari nggak makan, itu pernah. Terus 9 hari nggak makan nggak minum pernah. Minumnya apa? Air embun. Embun itu dimana waktu fajar sebelum datangnya subuh itu di setiap daun-daun itu pasti ada air embun. Lah itu saya jilatin, saya apa tuh saya sesep itu apa sih, sesep pokoknya gitulah, disesep itu gitu, disesep. Nah, dicecep atau apalah bahasanya kalian terserah. Nah, singkat ceritanya, dunia musafir itu tidak yang asli dunia musafir itu sebenarnya bukan karena nazar. Banyak sekali orang-orang yang musafir itu karena nazar. Nazar itu keinginan ya, sesuatu yang pernah diucapkan harus dilaksanakan. Misalkan nih nazar, misalkan ya, ini contoh. Saya kalau punya anak, saya sudah lama menikah nggak punya anak. Nanti kalau punya anak saya pengen katakanlah membangun masjid. Nah, setelah punya anak harus membangun masjid, itu nazar. Dan di situ setahu saya kalau namanya musafir itu perintah dari ulama ataupun guru, seperti Sunan Kalijaga musafir itu perintah dari Sunan Bonang, itu perintah dari Sunan Bonang. Nah, semua para wali itu atas perintah. Seperti Wali Songo, kenapa dari Persia Istanbul bisa datang ke Pulau Jawa, itu atas perintah daripada Sultan Istanbul atau Sultan Turki waktu itu ya. Jadi untuk babat Pulau Jawa itu perintah, ada yang memerintahkan. Kalau nazar itu bukan, katakanlah bukan musafir, tapi lebih tepatnya karena menunaikan niat nazarnya. Nah, dan di situ banyak sekali musafir zaman sekarang, zaman modern itu musafir-musafiran. Apalagi sekarang
fenomenal sekali lagi viral namanya Joko Kendil. Nah, kenapa dipanggil Joko Kendil? Setahu saya, karena saya 2 kali bertemu sama Joko Kendil dulu. Setahu saya Joko Kendil kenapa dipanggil Joko Kendil? Karena dia itu apa ya? Dia tidak bisa lepas dari kendil. Dia nyantri, dia itu berasal dari pesantren Guntur, Guntur Demak. Asalnya si Joko Kendil ini adalah Demak. Dan dia menyantren santrinya Kiai siapa lupa saya itu dari Guntur. Nah, nama kiainya lupa saya. Asalnya dari Guntur. Itu. Dari Guntur asalnya. Nah, dan di situ dijuluki sama teman-teman itu ya santri kendil, santri kendil. Makanya di mana dikala dia itu musafir, dia dipanggil Joko Kendil. Joko itu laki-laki yang belum menikah. Nah, karena dia itu waktu itu belum menikah. Nah, sekarang setahu saya dia 2 kali menikah. 2 kali menikah, tapi benar atau salahnya saya tidak tahu. Karena dulu dia pernah mengatakan sama kami teman-teman musafir itu pernah menikah 2 kali. Tapi setelah saya menonton YouTube, dia pernah diwawancarai orang katanya belum menikah. Nah, ini kan aneh. Nah, dulu saya pernah sering ngopi sama beliau, sama Joko Kendil ini, saya, Joko Kendil, Syekh Kofi, terus Pak siapa namanya? Pak Pak siapa lupa saya namanya itu. Biasanya suka nongkrong di Demak itu di Serambi Masjid Agung Demak. Namanya Pak Pak Muslihat. Pak siapa lupa saya. Bentar. Lupa saya namanya lupa daripada salah ngomong. Saya di situ saya ketemu juga sama AA Anas. AA Anas ini berasal dari Serang. Rumahnya AA Anas ini adalah taman lama. Taman lama ya, taman baru atau taman lama itu. Depannya Kopassus, markas Kopassus, Serang. Nah, taman lama atau taman baru itu AA Nasrullah. AA Nasrullah itu masih keponakannya Abuya Mutadi. Bertemu sama beliau. Terus bertemu juga sama sahabat saya sampai sekarang itu bernama Mas Roni. Mas Roni ini orang Balaraja, orang Balaraja Tangerang, orang Balaraja. Nah, di situ ngobrol sama Joko Kendil dan sebagainya. Dan Joko Kendil ini dulu musafir awalnya itu karena pengen gitu loh. Bukan nazar, bukan nazar dan bukan perintah dari guru, tapi pengen melakukan musafir seperti halnya yang dilakukan oleh para wali yang di Pulau Jawa, seperti itu kisahnya. Nah, kalah terus, ente kalah terus. Kenapa nggak ngomong? Karena dia itu lagi live streaming di YouTube. Jadi kalau ngomong takut ngeganggu dia. Jadi sahabat-sahabat, intinya begini, dunia musafir sekarang tidak seperti dunia musafir dulu, tahun 2000 ke bawah atau tahun 2012 itu waktu itu saya saja sudah jarang sekali menemukan asli musafir. Banyak sekali musafir di Demak, terus di Bangkalan, terus di Jepara, di Kudus, sama di Cirebon, di Syekh Syarif Hidayatullah atau Mbah Sunan Gunung Jati atau di tempatnya Syekh Nurjati. Nah, itu banyak sekali para peziarah yang melabelkan dirinya musafir. Di situ ternyata apa? Waktu kejadian saya di mana itu di Demak, pernah saya mengalami 3 kejadian di Demak, sama di Ampel, Surabaya Ampel, sama di Cirebon itu Sunan Gunung Jati.
3 kejadian ini saya mengalami hal yang serupa. Apa? Ada beberapa musafir yang ditangkap polisi. Yang pertama atas tuduhan waktu di Ampel itu atas tuduhan penipuan. Musafir menipu para pengunjung ziarah, para pengunjung ziarah ditipu dengan alasan apa ya? Rata-rata yang ziarah di tempatnya para wali ataupun wali songo, rata-rata itu kalau sudah bertemu sama musafir itu pasti curhat tentang kehidupannya. Akhirnya si musafir ini akan memanfaatkan bagaimana caranya orang yang diajak ngobrol ini keluar uangnya, minimal ngajak makan di warung atau di rumah makan, begitu ya. Nah, nanti pura-pura diajak ritual dan sebagainya. Ini musafir-musafiran. Ini ditangkap polisi, itu di Ampel kejadiannya. Terus di Demak, kejadiannya di Demak ini ternyata adalah musafir ini kabur dari rumah karena dia punya kasus menghamili perempuan tapi tidak bertanggung jawab, dan ternyata dia juga punya kasus membawa motornya si perempuan ini digelapkan. Ini kasus yang di Demak. Kasus yang di Cirebon ini adalah mencuri tasnya peziarah yang nginep di masjid. Tasnya peziarah yang nginep di masjid itu digondol sama orang-orang oknum-oknum yang mengaku musafir. Nah, oknum musafir ini memanfaatkan nama label kemusafiran, tapi dengan cara dia menutupi pekerjaan yang kotor, mencuri tas para peziarah. Ini contoh misalkan nih, kalian semua saya yakin jenengan semua pernah atau mendengar atau punya saudara, kerabat, teman yang mengalami hilang tas di mana kalau ziarah nginep. Nah, ini adalah oknum-oknum musafir palsu alias musafir-musafiran yang merusak dunia citra musafir yang asli. Dulu terus terang sahabat-sahabat, setahu saya ada kota di Indonesia ini punya gelar, punya nama baik, yaitu kota surganya musafir. Di mana? Kota surganya musafir itu ada di Bangkalan, di Bangkalan, Madura. Madura itu dijuluki adalah kota surganya musafir. Karena apa? Musafir-musafir yang masuk Bangkalan, yang masuk ke kota Bangkalan itu dimuliakan sama masyarakat Bangkalan. Dimuliakan sekali. Nah, itulah luar biasanya orang-orang Madura. Walaupun orang-orang Madura kalau ngomong kelihatannya kasar, kelihatannya keras, tapi mereka itu luar biasa, memuliakan orang alim, memuliakan orang yang sedang beribadah, memuliakan orang-orang musafir, itu luar biasa. Tapi dulu, sekarang sudah berbeda, zamannya sudah berbeda. Nah, kenapa seperti ini? Dulu Bangkalan adalah surganya musafir, sekarang kok tidak? Karena masyarakat Bangkalan sudah sadar bahwa banyak sekali orang-orang yang berpura-pura musafir untuk memanfaatkan kebaikan masyarakat. Sehingga masyarakat setelah sadar hal tersebut, maka sekarang sikapnya berbeda. Jadi ini yang salah siapa? Apakah masyarakat? Apakah oknum musafir tersebut? Yang salah adalah oknum musafir tersebut yang merusak citra baik musafir. Itu. Nah, terus saya pengen bercerita tentang masalah apakah benar Joko Kendil itu naik kendaraannya adalah macan putih. Nah, saya menjelaskan di sini tidak. Joko Kendil tidak pernah naik macan putih. Kalau naik macan putih nanti dimakan sama macannya. Nah, maksudnya Joko Kendil naik macan putih ini bahasa musafir ya. Karena saya mantan musafir, jadi
sedikit banyaknya saya masih ingat lah bahasa-bahasa musafir. Kenapa Joko Kendil mengatakan perjalanannya kenapa cepat? Karena dia naik macan putih. Nah, macannya tidak bisa dilihat oleh mata. Maksudnya begini, macan putih yang dimaksud Joko Kendil itu adalah dikala dia jalan kaki menuju ke depan suatu tujuannya. Nah, selalu kalau saya live streaming di TikTok sama Abuela, kalau ditanya mau kemana Gus, mau ke depan, itu adalah bahasa musafir. Mau ke depan, pokoknya terus ke depan, maju terus, pantang mundur ke depan. Ya, ini bahasa-bahasa musafir. Terus maksudnya naik macan putih itu adalah yang dimaksud Joko Kendil itu, di mana sifat macan dia selalu bisa bertahan hidup walaupun berjalan sendirian. Tidak pernah bergerombol, tidak pernah berkerumunan, tidak pernah membawa teman, tidak pernah membawa sahabat, membawa keluarga, membawa rekan, membawa anak, istri, membawa orang tua. Berjalan sendirian masih bisa hidup. Nah, inilah sifat macan. Harimau itu bisa hidup walaupun sendirian. Maksudnya seperti itu. Nah, ini saya buka ya supaya kalian paham, masyarakat, supaya tidak mengelu-elukan musafir. Karena ini resikonya seorang musafir harus diuji tentang lahir batinnya. Saya jadi prihatin, saya jadi kasihan sama saudara saya Joko Kendil. Joko Kendil orang baik. Joko Kendil orang baik, saya tahu. Nah, di sini saya mengatakan saya kasihan sama Joko Kendil. Kenapa? Karena semakin dia terkenal, viral, sedangkan belum saatnya. Belum saatnya. Kenapa? Karena saya tahu tujuannya Joko Kendil yang sebenarnya. Kenapa dia itu musafir? Dia berniat musafir sebenarnya. Dulu niat awalnya dia pengen musafir itu selama 9 tahun. Selama 9 tahun. Itu niat dia. Awalnya adalah pengennya 9 tahun. Nah, kenapa 9 tahun? Karena dia pengen keliling Wali Songo saja. Itu. Ternyata sekarang niatnya berbeda. Nah, saya kasihan sama Joko Kendil, semakin dia viral, semakin dia terkenal di media, akan banyak masyarakat yang mengganggu perjalanannya. Saya mengingatkan kepada oknum-oknum orang yang lewat atau yang bertemu sama Joko Kendil, saudara saya, hanya ingin minta selfie ataupun minta video ataupun memvideokan dari jarak jauh. Ini saya menekankan jangan. Saya berharap tolong jangan divideokan, jangan diviralkan demi kepentingan follower, demi kepentingan subscriber kalian, jangan, demi kepentingan viewer kalian, jangan. Saya harapkan jangan. Lebih baik datangi, salaman, kalau ada rezeki ya kasihkan rezeki sesuai lillahi ta'ala. Minta kepada Allah, jangan meminta kepada Joko Kendil. Seperti itu. Ya, mintalah kepada Allah melalui tangan kalian, tangan Anda untuk memberikan rizki kepada musafir siapapun ataupun Joko Kendil saudara saya. Begitu. Karena apa? Semakin terkenal, semakin viral, ini akan mengganggu niatnya Joko Kendil. Ini setan. Ini setan. Ya, ini akan mengganggu niat awal dari hatinya Joko Kendil. Karena saya tahu niat awalnya Joko Kendil musafir seperti apa. Karena luar biasa. Nah, luar biasa. Jadi takutnya gara-gara banyak orang yang memviralkan hanya demi kepentingan viewer, hanya demi kepentingan subscriber, hanya demi kepentingan follower, sehingga akan mengganggu niat awalnya Joko Kendil. Nah, dan di situ saya khawatir Joko Kendil akan merasa terganggu adanya semakin banyak orang yang mencegat atau menghadangnya, mengajak jabat tangan ataupun foto. Nah, ini yang kurang ajar ini, ngajak foto terus dibikin status, nih saya sudah ketemu sama Joko Kendil nih. Nah, orang yang pasang status di HP nih, orang yang pasang status di HP rata-rata hanya minta pujian dari
teman-temannya meminta pujian, oh udah ketemu sama Joko Kendil lah, di mana? Nah, rata-rata seperti itu. Jadi saya berharap kepada kalian semua, jenengan-jenengan yang bertemu sama Musyafir ataupun Joko Kendil, saudara saya, tolong, saya orang Demak, Joko Kendil juga orang Demak, Joko Kendil adalah tetangga saya, itu ya. Jadi saya harap jangan mengganggu niatnya Joko Kendil, karena Joko Kendil niatnya luar biasa. Takutnya bukan berkah yang akan menimpa kalian, tapi justru bisa kualat. Takutnya seperti itu, bisa jadi kualat. Tidak tahu loh kita. Karena apa? Kita minta foto selfie, skrek. Setelah itu bikin status, saya ketemu sama Joko Kendil di daerah sini. Nah, kita mengeluh-elukan sosok Joko Kendil sehingga kita itu secara tidak sadar kita sudah melakukan apa ya? Ini berbahaya gitu loh. Saya susah ngomongnya. Saya berharap Joko Kendil kuat. Lanjutkan dan teruskan perjalananmu. Jangan pernah silau dengan apa ya? Media yang belum saatnya panjenengan saudaraku Joko Kendil, belum saatnya panjenengan masuk ke ranah duniawi. Selesaikan dulu ya. Saya tahu, paham betul dunia musafir itu seperti apa. Saya ini gemeteran loh sahabat-sahabat, gemeteran menceritakan dunia musafir yang sebenarnya. Nah, coba kalian semua kalau mantan-mantan musafir pasti tahu bahasa ngedom. Ngedom itu adalah bahasa di mana itu bahasanya para musafir untuk bertahan hidup. Nah, kalau kalian ketemu sama musafir asli, coba tanya, Mas atau Pak, Kang atau Mbah atau Pak Le atau Pak D, panjenengan sudah ngedom atau belum? Ngedom. N G E D O M. Nah, ngedom. Panjenengan sudah ngedom atau belum? Nah, nanti orang itu paham. Terus coba tanya, panjenengan dari Ampel sampai ke Demak itu bisa nggak menghitung jumlah tikungan yang jenengan lewati dari Ampel Surabaya sampai Demak? Itu berapa tikungan yang jenengan lewati? Nah, ini bahasa-bahasa musafir. Dari tempat AA Boelang sampai ke Gunung Putri itu kira-kira berapa kilo? Kira-kira? Gunung Putri jauh, berkilo-kilo itu jauh. Ada nggak 20 kilo? Kayaknya lebih deh. Hah? Nih, kopi dulu. Lebih kayaknya. Ngopi dicampur susu murni. Nah, ini susu, ini kopi. Penjelasannya kok panjang amat. Terus ini pizza, makan pizza. Inilah makanan mantan musafir. Nah, jadi semuanya seperti itulah kalau GNS, kalau udah ngomong nyerocos. Ya, ngerocos sampai AC-nya lali dinyalain. Ngap. Tuh, sampai keluar lagi tuh. Kayaknya seperti kalimat oh iya. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat. Presentasi sama kamu, pokok. Sedikit yang saya ceritakan. Sedikit yang saya ceritakan ya. Kirain gak doyan susu. Saya doyan susu, apalagi kalau montek itu saya doyan. Dulu saya waktu musafir itu yang saya makan itu adalah yang saya makan itu kalau nggak ngedom itu gini sahabat-sahabat. Bahasa ngedom itu adalah sesuatu makanan yang halal itu bekas makanan orang yang sudah dibuang di tempat sampah. Nah, diambil, dipilih yang bagus-bagus baru dimakan. Itu ngedom.
Bahasa ngedem adalah makanan yang dari sampah bekasnya orang dipilih yang paling bagus itu untuk dimakan. Nah, itu cara bertahan hidup. Selain itu adalah pemberian orang. Pemberian orang ini dulu waktu saya musafir, pemberian orang karena nggak boleh minta-minta. Terus kalau pengen ngerokok gimana? Ya di jalan-jalan raya itu ada putungan-putungan rokok yang kretek itu nanti dipretelin, nanti dilinting. Nah, dan di situ pula bisa ngerokok sambil cari rongsokan. Saya itu terkadang kalau nunduk, kalau jalan itu nunduk, ketemu paku, ketemu kuningan, ketemu besi itu saya kumpulkan di kantongan atau di ransel, nanti saya jual di rongsokan. Nah, saya jual di rongsokan. Saya pernah satu batang paku yang berkarat itu dibeli sama orang itu 50.000. Pernah saya. Dan saya pernah dikasih uang sama kiai itu sebesar kurang lebih 900.000 dengan ditukar saya punya buah jambu. Jadi saya kalau makan jambu itu satu jambu itu jambu pemberian orang itu satu buah jambu itu bisa saya makan 2 hari. Separuh hari ini, separuh besok. Itu. Ini pengiritan, separuh hari ini, separuh besok. Nah, di situ masih ada separuh saya sowan sama kiai itu ada di mana Bumi Ayu dekatnya Brebes. Saya lewat Bumi Ayu itu dibeli sama kiai. Saya dibeli bukan saya, jambu yang bekas saya makan itu dibeli sama kiai itu 900.000 dulu. Itu di Bumi Ayu. Itu. Nah, itu cara bertahan saya. Saya bertahan hidup seperti itu dulu. Uang itu bisa saya belikan rokok, kopi, gitu. Saya itu makan bala-bala itu kalau bahasa Jawa Barat, tapi kalau bahasa Jawa Timur bakwan. Saya makan bakwan, satu gorengan sama satu gelas kopi sama satu batang rokok bisa bertahan sehari tidak makan. Seharian tidak makan, kuat saya. Itu saya kuat, udah biasa, makanya badan saya krempeng. Dulu sebelum saya pesantren bobot berat saya 80 kilo. Sekarang bobot berat saya 45 kilo. Kenapa semakin kurus? Ya, kalau nggak kurus berarti belum santri, apalagi pipinya tembem, ya kan? Perutnya buncit. Ini belum santri tulen. Gitu. Belum santri tulen, ini santri kebanyakan nasi uduk. Kebanyakan ngeliwat. Itu. Enggak, sahabat-sahabat, saya nyindir teman saya ini. Ini teman saya ini ya. Teman saya ini. Kalian bisa subscribe, like, komen dan share channel YouTube-nya sahabat saya baru beberapa bulan ini bikin YouTube namanya Boelang Official. Boelang itu tulisannya BOYLANG. Boelang Official. Ini sahabat saya yang hilang ditelan bumi ya karena wajar, karena hukum karma, karena dia itu sengkuni. Dia itu ini kena hukum karma. Jadi teman-temannya sudah subscribernya 1 juta, dia baru berapa dia itu? Baru 2.000. Tuh. 10.000. Nah, baru memulai. Halo sayang. Nih, jagoan saya. Bangun tidur. Belum genep. Tuh. Halo, assalamualaikum. Tuh. Wak boilang tuh. Ini. Nah. Enggak, kopinya salah, itu bukan kopi itu harusnya. Ya kopi Bang. Besok beli alatnya. Alatnya mahal 6 juta ya. Alat apa kuwi? Alat pemeras kopi khusus. Sing ndek wingi apa ternyata? Ada, cuman nggak jadi beli. Aku takut nanti Umi ngomel-ngomel gitu. Ini juga pengen tugas kita tuh. Tangga rambut dapur loh.
Ini saya sama Umi nih. Coba. Dulu saya waktu musafir itu barunya surat-suratan sama Umi. Iya toh? Iya. Baru surat-suratan ya? Belum diterima ya? Gak ngerti. Setahu saya belum diterima. Orang saya itu Rong tahun biar. ngincer Umi selama 2 bulan. Ya no. Masa 2 tahun? Oh iya 2 tahun wes, 2 tahun. Saya ngincer Umi itu 2 tahun, kirim surat-suratan di pesantren itu dulu itu. Nah, apa? Pesantren itu nggak boleh pegang HP kalau di Jawa Timur. Nah, di situ kirim surat-suratan. Selama 2 tahun nggak pernah dibalas, cuek dia. Kurang ajar dia itu. Cuek, saya nggak pernah dianggap saya itu. Nah, sampailah saya musafir itu tahun 2012. 1 tahun 1 bulan saya selesai. Karena cuma keliling Pulau Jawa tok. Keliling Pulau Jawa tok. Masih lah, suratnya disimpan nggak Mi masih. Suratnya disimpan nggak? Masih surat dari saya itu masih disimpan semua. Tapi surat yang dari Umi saya simpan nggak ya? Nggak simpen gini nawer tapi. Tapi masih di tempatnya Nawir ya? Oh, surat yang dibalas sama Umi selama 2 tahun itu baru dibalas. Saya kirim surat 2 tahun baru dibalas. Barang-barangnya gini nawer. Baru dibalas. Lah, itu surat yang balasan dari Umi itu saya simpen di rumah teman saya. Itu adik temen lah, adik temen. Teman jadi adik. Temen tapi jadi adik saya. Dulu kisahnya Abi sama Umi kayak gitu ya, Dek. Besok kalau adik udah besar nanti diceritakan ya. Pukune wece lho. Kisah asmaranya Abi sama Umi itu. Abi berangkat. Abi itu teraniaya terus. Ya berangkat musafir ta maring Umi aku. Wanita solihah buku kan ninau. Oh iya, waktu aku mau berangkat musafir, aku ninggalin buku. Buku wanita solihah. Lukisanku itu, gambaranku itu. Enten lukisannya ning buku tentang wanita solihah. Itu siapa itu? Wak berkumis pate lele. Berkumis Kok beda nih? apa namanya? Enggak, itu live YouTube, ini live TikTok. Astagfirullahaladzim dua. Saya itu sahabat-sahabat kalau ngonten itu astagfirullahaladzim kata Umi. Dua maju bareng ya. Kan siko bagi dua. Astagfirullah. Siko bagi dua. Itulah, itu kisah saya ingin menundukkan hatinya Umi. Untuk menaklukkan hatinya Umi. Oh, paling susah. Memang saya itu sahabat-sahabat. Saya itu sedikit susah deket sama cewek, tapi banyak cewek yang ngincer saya. Waktu di pesantren itu anaknya Bah Yai, keponakannya, terus teman-temannya Umi, gitu. Tapi saya maunya sama Umi. Muncullah ini bocil, ya bocil. Akhirnya muncullah bocil ini. Perjuangan selama 6 tahun, 6 tahun. Pengen menaklukkan hatinya Umi. Kok tiba-tiba hilang? 6 tahun pengen menaklukkan hatinya Umi, 2 tahun pengen menaklukkan supaya mau dibales suratnya. Tuh. Umi kan kurang ajar. Berarti kok kurang aja sih. Iya no. Nih, Terus anaknya di rumah. ini lama-lama berat ya. Kamu gendut ya, Dek. Jendela. Jendela. Ya. Api mau ngerokok. Yes. Aku sarapan makan apa tadi? Sarapannya apa? Ikan bakar. Ikan Ini bak ikan mas ya? apa? Gurami atau mas? Enggak ngerti. Nah, ini, Ikan mas, ini ikan udah mas. ada nih pisahnya. Ini sarapan mungkin apa tadi? Nanti aja. Ya wes. Dadah. Dadah. Coba ki pisangnya. Untuk sahabat-sahabat yang di YouTube, saya tutup. Sekian dari saya. Kita lanjut live di TikTok. Aku kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putar tasbih waca sulawate, dan jangan pernah lupa kalian bahagialah terus. Bahagia itu sederhana, nggak perlu mewah-mewah. Oke, mantap.